saja di rumah, di sekolah atau di manapun itu, kembali lagi dengan saya Iqbal. Kali ini saya mendatangkan dua narasumber yang akan berbagi cerita dan berbagi ilmu tentang pembangunan di Indonesia. Boleh perkenalkan diri kepada masing-masing? Hai, aku Sabrina. Hai, aku Faina ya. Oke, dengar-dengar saya pernah dengar nih tentang Indonesia yang diprediksi bakal menjadi negara yang maju di tahun 2045. Emang benar itu? Benar banget Kak, jadi sudah banyak sekali yang memprediksi bahwa pada tahun 2045 Indonesia tuh telah menjadi negara yang maju, kayak negara Cina, Singapura, Jepang, dan lain-lain. Oh, mungkin karena memang usia Indonesia yang menginjak 100 tahun ya, karena banyak orang yang mengatakan kalau negara yang berusia 100 tahun itu memiliki kesempatan atau umur yang istimewa menjadi negara yang maju begitu. Benar banget tuh Kak, Indonesia kan merdeka pada tahun 1945. Tepat sekali pada Indonesia berusia 100 tahun nanti itu pada tahun 2045. Nah, pada tahun 2025 nanti Indonesia diprediksi sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sementara itu, Indonesia juga akan mengalami bonus demografi yang di mana 70% berada di jumlah penduduk dan berada di usia produktif. Nah, usia produktif ini yang akan mengantar Indonesia menuju tantangan kekuatan ekonomi untuk menuju negara yang maju. Penduduk yang berusia produktif, kalau boleh tahu siapa nih yang diperkirakan sebagai penduduk yang berusia produktif pada tahun 2045? Jadi yang dimaksud penduduk usia produktif di tahun 2045 itu sebenarnya termasuk kita loh, yaitu para Gen Z dan Gen Alpha. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju itu kan mesti ada banyak usaha ya. Itu termasuk salah satu usahanya yaitu pembangunan. Definisi pembangunan itu apa sih sebenarnya gimana? Nah, pembangunan itu sendiri itu adalah suatu rencana yang tersusun untuk mendorong kualitas kehidupan masyarakat di dalam berbagai bidang. Nah, pembangunan di lingkup negara itu disebut dengan pembangunan nasional. Dan benar banget Kak, jadi pembangunan nasional itu sebenarnya sudah dirancang oleh pemerintah dan dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh ya, dari pembangunan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, tujuan yang utama sebenarnya itu apa sebenarnya? Nah, jadi Kak, sebenarnya tujuannya sendiri itu udah tercantum dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan hidup bangsa, dan yang terakhir ikut serta dalam benar Kak. Nah, jadi sebenarnya pembangunan di Indonesia itu diselenggarakan setiap orde pemerintahan, mulai dari orde lama, orde baru, dan masa reformasi atau masa saat ini. Oh, jadi pembangunan itu sudah ada dari masa orde lama ya Pak ya? Benar. Kalau boleh tahu masa orde lama itu sudah dimulai dari sebelum itu? Nah, orde lama ini dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga perpindahan ke orde baru. Tetapi pada masa tersebut mengalami beberapa pemberontakan dan konflik. Nah, karena ada konflik dan pemberontakan itulah, maka pada orde lama nih sedang diupayakan penataan dalam bidang ekonomi dan politik. Nah, pada masa orde lama, Indonesia tuh udah menganut sistem demokrasi parlementer loh. Oh, di sini banyak menyinggung bahwa ada demokrasi parlementer. Kalau tahu itu demokrasi parlementer itu apa? Jadi, sistem demokrasi parlementer itu kondisi di mana Indonesia tidak hanya memiliki seorang presiden, namun juga memiliki perdana menteri. Ya. Selama pemerintahan di demokrasi parlementer itu ada masih yang menjabat kayak presiden atau apa gitu yang memimpin? Ada diketuai oleh Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil pada tahun 1956. Kalau contoh menteri-menteri itu ada nggak? Ada dong pastinya. Jadi contoh menteri di masa orde lama itu ada Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Hatta, sama Soekarno pastinya. Iya.
dan pemberontakan itu kerennya nih di Indonesia tuh kan ngadain pemilu loh. Pemilu. Iya, kalian tahu pemilu? Enggak. Pemilu tuh pemilihan umum kak. Masa gitu nggak tahu? Berarti umum ya. Ya, iya umum dong. Nggak khusus. Oh enggak, Kenapa? pemisus nanti namanya kalau pemilihan khusus. Di samping pemilu itu juga Indonesia mengadakan konferensi besar. Konferensi besar ini dinamakan Konferensi Besar Asia pada tahun 1950. Nah, setelah mengadakan konferensi Asia Afrika itu, Presiden Soekarno tuh mengadakan juga konferensi gotong royong kak. Boleh tahu konferensi itu dilaksanakan di mana? Di Indonesia dong pastinya. Oh, di Afrika. Ya bukan. Bukan kak. Yang proses pembangunan di Orde Lama itu gimana Bang? Nah, jadi proses pembangunan pada masa lama itu dimulai dengan dibentuknya Badan Perancang Ekonomi yang dibentuk pada tanggal 19 Januari tahun 1997. Badan ini bertujuan untuk merancang pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun selama 10 tahun ke depan nih. Kemudian badan ini diperkuat dengan pembentukan panitia Menteri Siasat Ekonomi pada tanggal 12 April tahun 1997 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia yang dibentuk ini sebenarnya tugasnya apa ini? Nah, tugas dari panitia ini yaitu membentuk data dan mempelajari strategi untuk menjadi saran dalam merencanakan pembangunan ekonomi dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam perkembangan panitia ada nggak sih perkembangan? Tentunya ada, yaitu situasi politik yang tidak menentu nih Kak. Selama proses tersebut kan pemerintah membentuk gimana sih? Nah, Itu apa sih peran pemerintah dalam pembangunan? Nah, jadi mereka tuh yang pertama ada kepanitiaan, ada kementerian perdagangan dan industri. Nah, yang kedua Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara. Yang ketiga Dewan Perancang Nasional atau Deparnas. Pemerintah mesti kan membangun banyak bidang, Benar, termasuk dalam bidang infrastruktur. benar kak. Jadi pada bidang infrastruktur, pemerintah Orde Lama itu membangun berbagai sarana dan prasarana nih kak untuk menunjang kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Selain bidang infrastruktur, Nah, jadi pembangunan ini tuh membawa dua bidang. Yang pertama bidang transportasi dan bidang komunikasi. Dalam bidang transportasi, pemerintah dalam membangun jalan, stasiun, dan terminal. Sedangkan dalam bidang komunikasi, pemerintah itu memperluas jaringan radio nih kak. kasih tahu nggak contoh pembangunan infrastruktur? Jadi ada 3 contoh, yaitu yang pertama Bandar Udara Juanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua Jembatan Ampera yang melewati Sungai Musi, Sumatera Selatan. Dan yang ketiga yaitu Bendungan Jatiluhur yang berada di Jawa Barat. Nah, dari ketiga wisata itu, kamu udah pernah belum sih ke tempat ini tadi? Nah, kawan-kawan berarti wajib ya kak, karena itu termasuk dari peninggalan Kampung Lama. Itu memang harus mempelajari sejarah Kampung Lama dong kak. Itulah pemirsa, sekian dari kami. Terima kasih buat Kak Sandrina. Sama-sama kak semoga nanti kapan-kapan Kak Iqbal mengadakan podcast sama kita lagi ya dong harus. Sekian dari kami. Bye-bye.